ngisor watu, mburi watu. Orang apa? Iya cangkem merasa banter-banter sempritane. Ini membuktikan apa? Bahwa bangsa ini bangsa yang diberkahi. Sempritan! Cangkemnya aja semprit-semprit. Ganggu. Ini bangsa yang cukup besar, yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Bagaimana caranya? Yang pertama, tumbuhkan mental merdeka. Mental merdeka itu siapa? Mental merdeka itu orang-orang yang mampu mempertahankan kemerdekaan ini dari bentuk penjajahan ideologi, budaya, dan adat istiadat. Nyuwun sewu, Pak. Saya kemarin tanggal 5 Agustus pas hari ulang tahun saya khutbah Jumat di Mabes Angkatan Darat bersama Pak Kasat Dudung sama Pak Wakasat Pak Agus. Saya tanya, Pak, kemampuan alat perang kita sekarang gimana? Keren Gus. Itulah alasan kenapa orang luar tidak berani menjajah Indonesia dengan agresi militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian muhasabah kemerdekaan pemerintah desa dan warga desa Parikesit dengan tema apa? Tetaplah menjadi satu, jangan sampai ingin terpecah. Gapai angan dan citamu di masa depan yang cerah, raih prestasi terbaikmu dan buat bangsa ini bangga atas nama Pak Lurah Orang Genah. Di Lurai. Bapak Ibu warga masyarakat Desa Parikesit, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo yang berbahagia. Iya Wonosobo niki jenenge MPG, Majelis Pinggir Gunung. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tadi di Magelang dari Temanggung turun, saya tidur, begitu bangun gara-gara berisik suara para janda. Begitu saya bangun sudah sampai lokasi, karena kebetulan hari ini pas saya jatahnya puasa, jadi malam kurang tidur, nggak sahur, jatahnya poso, ya poso. Ada banyak pertanyaan begini kira-kira. Saya itu kan jarang di rumah, jarang pakai banget. Pak Lurah DRS di rumah saja. Jadwal nggak pernah berhenti. Pertanyaannya begini, Bah, kok tasik purun poso niku kagem nopo? Kok masih mau puasa itu untuk apa? Padahal sing sering muni-muni niku bojoku loh. Ini kebetulan seharusnya jadwal saya nganter bunda ke Jakarta untuk PET scan, untuk kontrol kanker setahun sekali. Kurang apa coba saya dengan Parikesit? Harusnya saya ngantar istri saya ke Parikesit. Berarti cintaku lebih besar kepada orang Parikesit.
Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ada peribahasa yang pertama, ijhad wala taksal fanadamatu limayyatakasalu, bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan. Kenapa? Karena hanya penyesalan bagi orang-orang yang mau bermalas-malasan. Bangsa ini, mohon maaf, kemerdekaan 77 tahun yang hari ini kita nikmati adalah merupakan wujud dari bentuk kesungguh-sungguhan para pahlawan. 77 tahun yang lalu, setelah bangsa ini terjajah 350 tahun, akhirnya prasasti mencatatkan diri bangsa ini bisa merdeka. Artinya apa? Kita hari ini hidup atas warisan mbah-mbah pejuang di masa lalu. Saya sering mengatakan, mulyane anak mergo rekosone wong tua. Ora ana mulyane anak kejaba diwiwiti karo wong tua sing rekoso. Sama dengan bangsa ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa hari ini kita merasakan kemerdekaan yang begitu indah? Jawabannya adalah karena merupakan bentuk rekosone mbah-mbah kita di masa lalu. Apa yang membedakan kita hari ini dengan mereka? Kalau dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepada aku 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia. Nanti saya bilang begini, pamer cincin. Dibalik, oh sama. Kalau dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Bagaimana dengan tipikal pemuda hari ini? Berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Gantengnya ini, serigalanya ini. Nah, maka apa? Salah satu spirit yang perlu kita contoh, suri tauladani dari para orang-orang dahulu niku napa? Semangate, Pak. Jarang mengeluh. Coba kebayang nggak dulu mungkin mbah-mbah kita, Pak, dari kota Wonosobo ke Dieng itu mungkin jalan kaki loh. Sing paling tua sinten nggih sing paling tua? Ono banser tua iki. Banser aki ya Allah. Kuwi aki apa watu nisan. Pak Abdul Karim umurnya pinten, Pak? 61. Kulon niku diceritani kalih mbah-mbah. Le, saiki kepenak, awakmu ki ning Gunung Kidul nggo mobil kepenak. Mbiyen mbah sangka Kalasan ning Gunung Kidul mlaku, padahal munggah. Nah, artinya apa? Bangsa ini lahir itu dari generasi yang tangguh, pahlawan yang tangguh, yang tidak gampang mengeluh. Pertanyaannya adalah, kenapa hari ini kita menjadi orang yang gampang mengeluh? Panas titik, merenges matane, kok panas ya? Iki lho masih malah keren, melu-melu aku nggo kacamata ireng, malah kayak tukang pijet iki lho. Mereka generasi yang tangguh, artinya apa? Bangsa ini lahir atas ketangguhan para pahlawan. Saya ingin warga masyarakat Parikesit mencontoh akhlak para pahlawan, menjadi orang-orang yang tangguh. Ora ono kula sering matur, wong tua mbiyen kali sakniki bedane napa? Wong mbiyen niku, Pak, senengane nandur, orang ngarep-ngarep ngunduh. Beda kali wong sakniki, gawane ngunduh ra gelem nandur. Mbah kita dulu nanam kayu jati, nggak pernah berharap ngetok kayu jati. Nanam kambil, wit kelapa, nggak pernah ngarep-ngarep ngombe degan. Coba sekarang Anda lihat, kalau orang dulu gaweane nandur kayu jati, ra ngarep-ngarep ngetok kayu jati, wong sakniki gaweane ngetok kayu jati ra tau nandur. Seneng ngombe degan ra tau nandur. Sapa sing senengane ngombe degan ra gelem nandur? Aku. Maka nyuwun sewu, sing gelem ngunduh ra gelem nandur niku ana 3. Siji maling, loro pemborong, 3 codot. Berarti lak jenengan gelem ngunduh ra gelem nandur, berarti kelase kaya
Mila Bapak Ibu para codot rahimakumullah. Nah, disitulah kemudian kenapa dikatakan al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, ahabbu ilallah, lebih disukai oleh Allah daripada siapa? Daripada mukmin yang dhaif, mukmin yang lemah. Maka merdeka itu apa? Kesimpulan saya, merdeka itu adalah harus menjadi bangsa yang kuat. Maka nyuwun sewu, tujuan Islam hadir itu rahmatan lil alamin. Dulu wasilahnya adalah hijrah. Artinya apa? Yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin, katakanlah kita maknai rahmatan lil alamin itu merdeka. Merdeka itu apa, Dan? Merdeka itu dari miskin ke kaya, bodoh ke pintar, gelap ke terang, dari tidak nyaman menjadi nyaman, dari jomblo menjadi menikah. Makanya kalau hari ini kamu punya pekerjaan, punya kemampuan, kok tetap jomblo, berarti kamu nggak merdeka. Ngono cek ngeyel jomblo. Indonesia merdeka karena bersatu, bukan karena mendua. Matamu. Rahmatan lil alamin itu merdeka, Bapak Ibu. Merdeka dari apa? Kalau dulu merdeka dari penjajahan asing. Sekarang merdeka dari apa? Dari penjajahan mental, penjajahan budaya, penjajahan ideologi. Karena bangsa ini nyuwun sewu, kalau Anda mengatakan hari ini kita sudah merdeka nggak terjajah, Anda salah, Bapak Ibu. Mungkin kita tidak dijajah oleh Belanda, kita tidak dijajah oleh musuh untuk perang, tapi kita dijajah secara ideologi, kita dijajah secara budaya, kita dijajah secara ekonomi. Coba Anda lihat, kalau pengen wong Parikesit atas asuhan Bapak Lurah siapa? Tugiono, wetengmu aja gede-gede. Masa ora tau ndelok pengajian inyong. Ana wong lanang wetenge gede, manuke cilik. Makanya Gus Miftah wetenge cilik, berarti manuke. Apa? Emang puasa nggak boleh ngomong begitu? Sing puasa cangkeme nyinyong. Kok sing cerewet Rika? Malah saya ngomong gitu, saya cuma ngomong, kamu bayang-bayangkan. Malah bayangin, apa bener ya Pak Lurah manuknya cilik kayak gini kok. Ya kalau pengen percaya gampang ya, Pak Lurah kon moto diposting. Sampingnya siapa? Bu Lurah. Cie Bu Lurah. Nganggo bros kayane, ya Allah. Kenapa saya mengatakan bangsa ini masih dijajah, Pak Lurah nyuwun sewu? Ini bangsa yang sangat seksi. Kenapa? Karena ini bangsa yang sangat kaya. Coba, bangsa yang sangat indah. Keindahan umpamane ra usah sak Indonesia teng Jawa Tengah mawon. Saya sering dikasih tahu sama teman-teman turis itu, Dieng itu kalau musim dingin, ketika salju adem nih kok nyuwun sewu, itu pesonanya tidak kalah dengan Swiss. Cuman persoalannya apa? Kalau kita piknik tamasa ke Swiss, kita buang nggak? Wah, hai guys, Swiss guys. Begitu nih Dieng, Dieng. Berarti apa, Pak? Kita bukan bangsa yang percaya diri. Kalau ngomong soal percaya diri, Anda belajar dari saya. Bagaimana saya orang yang punya kemampuan pas-pasan tapi begitu percaya diri. Karena saya meyakini tidak semua orang tidak mungkin tidak dikasih kelebihan oleh Allah. Betul? Di mana ada kekurangan pasti ada kelebihan. Kalau ada kelebihan pasti ada kembalian. Kan ono jujule, Pak. Nah, karena keindahan bangsa ini nyuwun sewu, saking kayanya, coba Pak, Anda bandingkan Indonesia dengan mana sih? Dulu Malaysia itu 10 tahun yang lalu Pak Lurah, Tugiono, Lurah Parikesit, Tugiono. Jadi kalau kelingan awal mulane sepion niku lho Pak Lurah. Lah wong ajeng menggok niku lah nganggo sepion to.
Niku ternyata mbiyen niku gara-gara ana sing jenenge Wanto karo Tugiono. Wanto ning ngarep bonceng, Tugiono ning mburi. Lah pas arep menggok ngiwa, Wanto takon karo Tugiono, "Sepion?" Nah. Oh sepion, akhirnya jadi dan sepion gara-gara. Sepion. Asalnya Tugiono. Sing wadon arane siapa? Siapa? Salah, bojone Tugiono jenenge Butuk. Ya sama, istrinya Pak Carik bojone Burik. Sing masak tetanggane Inyong arane Budi, arane Bubut. Tapi saya pesan Pak, kalau laki-laki namanya Ngadiono, istrinya jangan dipanggil Jeng, kasihan, Jengatno. 15 tahun lalu Pak Lurah tak ceritani, Malaysia itu jauh lebih kaya. Iki loh bocah-bocah Ansor yang wani ngibarke bendera ini. Kita harus menjadi negara yang percaya diri. Malaysia itu Bu dulu lebih kaya dibandingkan Indonesia 10-15 tahun yang lalu. Dan orang Indonesia Indonesia cuma jadi TKI, tenaga kerja di Malaysia. Coba sekarang Anda lihat gara-gara Covid, Malaysia bangkrut, nggak kuat bayar utang. Indonesia hari ini jauh lebih hebat dibandingkan Malaysia. Coba. Kita kurang apa coba? Anda tahu negara Islam, negara yang agak berbau Islam, dan dulu selalu diagung-agungkan sama kelompok Wahabi, punya presiden hebat namanya Erdogan. Negara mana? Turki. Sekarang Turki bangkrut. Sri Lanka apalagi bangkrut. Bahkan hari ini mohon maaf, daya tahan bangsa Indonesia lebih kuat dibandingkan Amerika. Penanganan Covid, coba Anda lihat, lebih hebat dibandingkan daerah manapun. Kurang apa bangsa ini? Muncul Covid, pemerintah tanggung jawab, kasih BLT, bantuan langsung telas. Langsung tatas. Begitu muncul BLT sing mumet ndase Tugiono. Mergo ora rata bagine keprimen. Begitu BLT datang wargane cerewet, paling sing nampak ya dulure Tugiono dewek kayak gitu. Cangkeme masyarakat Tugiono kayak gini ya. Lucunya orang Parikesit, begitu ada BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Betul. Besoknya muncul lagi BLT yang kedua untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya saya usul sama pemerintah, tolong buat BLT yang ketiga. Untuk siapa? Untuk orang gila. Pertanyaan saya, apakah warga Parikesit ngaku-ngaku gila? Apa malah Tugiono sing gila? Penanganan vaksin Pak Lurah, kita lebih hebat. Yang negara lain baru 2, kita sudah booster. Sampai rasanya kayak gini mau sontak-sontek tok. Kula niku kan biyen wedi disontek. Gara-gara vaksin, akhirnya aku sontek. Ini luar biasa. Lah, potensi ini mohon maaf, di mana-mana warganya makmur, pengajian bisa seperti ini. Anda jangan berharap menyaksikan pengajian seperti ini di Arab Saudi. Mau dari bakal ketemu. Utak wong Wahabi ra mungkin nggih pengajian kayak gini. Coba Anda lihat, ada nggak di Arab Saudi bikin pengajian tabligh akbar bersama Tugiono? Nggak mungkin ono. Orang mungkin ono Pak Lurah. Dan lebih hebat lagi apa? Banyak orang Jawa namanya Arab, orang wong Arab jenenge Jawa. Wong Jawa jenenge Abdul Karim. Wong Jawa arane siapa ge? Nur Rahman. Malah jenggote kayak wedhus, kayak Nur Rahman. Ya Pak Nur Rahman ya. Wong Jawa arane Nur Rahman. Sing sana sapa arane? Khazin, kabeh Arab. Wong Jawa jenenge Arab, wong Jawa jenenge Nur Rahman, wong Jawa jenenge Abdul Karim, wong Jawa jenenge Khazin. Ora ana wong Arab jenenge Tugiono. Langka. Masa ana Habib takoni, Habib manismuk, ismi Habib Tugiono.
Langka. Lurai mulai batin, kiai ini bajingan kata gitu. Pak Lurai batin, salah ngundang kiai ya. Oh cangkemnya udunan ya, jangan. Maksud saya apa? Ini kita hebat Pak. Coba. Begitu gemaripanya jenengan teng Arab Saudi delok gunung isine namung napa? Mung loro, watu karo pasir. Watu pasir. Jenengan tindak Jabal Uhud. Saya baru sebulan pulang haji. Saya doakan warga Parikesit mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Oh cangkeme nyong rampung wis amin bae. Dipanggil oleh Allah. Amin. Kita pengen modar ya. Segera dipanggil oleh Allah untuk haji dan umroh. Amin disin. Makanya besok malam minggu Pahing ulang tahun pondok akan saya bagi tiket umroh 10 tahun di Pak Lurah marah mereka. Coba kita lihat, tengok kiri hijau, tengok kanan hijau, depan hijau. Jenengan teng Arab Saudi. Kiwa watu, tengen watu, ngarep watu, ngisor watu, mburi watu. Orang apa? Iya cangkem rasa banter-banter sempritane. Ini membuktikan apa? Bahwa bangsa ini bangsa yang diberkahi. Sempritan! Cangkemnya aja semprit-semprit. Ganggu. Abang ini baik, pengajiannya mandek nunggu kesempritan. Apa ya? Mandek pengajiannya mandek, mau prit. Apa? Berdiri. Anaknya diatur-atur bae. Biar gak nyemprit. Kayak ngono sing bis dada-dada. Ya, muah. Ini ke Dieng jauh Pak Lurah? 4 kilo. Jadi nyuwun sewu. Atas kenikmatan bangsa inilah kemudian kenapa dideklarasikan dalam undang-undang apa le? Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong dengan keinginan yang luhur. Ini kita merdeka karena rahmatnya Allah. Berarti apa? Bangsa ini bangsa yang dirahmati oleh Allah. Rahmatnya kenapa? Kasih sayangnya Allah. Dijaga oleh Allah. Coba. Pengajian di mana-mana rame. Atau saking NO-nya di mana-mana pengajian kayak uka-uka, ada kebul, asap. Malah kayak uka-uka atau itu. Cangkeme udut baik. Enak temen ya, adem-adem nganti kempot ya. Kulo iki tahu Pak Nur Rahman, jajal pengen ngerokok, ya ora kelakon, ora bisa. Oh cangkeme nyong suci. Kulo niku ora tau ngerokok blas kacile. Bapak kulo perokok berat. Bapak kulo niku mandek ngerokok baru umur berapa? Dulu ngayele ra umum. Umur 70 tas yang ngerokok, Pak. Waduh. Sedina niku sok berbungkus-bungkus dan cangkeme kaya knalpot niku ya Allah. Saya khawatir dengan kesehatan bapak saya, akhirnya napa kula mulih saya bawakan buku bahaya merokok. Subhanallah, bapak saya langsung berhenti membaca. Ya. Orang mandek udut malah mandek maca. Jadi ini Pak, pengajian kulo, bapak kulo, sampingnya dokter. Bapak kulo ngerokok, kulo mboten, dokternya mboten ngerokok. Dokternya kondo, Pak, jenengan ngerokok terus mungkin mati lho. Dijawab, mati ya sumet meneh, Pak. Ya NU dilawan. Tapi insya Allah orang merokok itu tidak akan pernah bisa menjadi tua. Awet muda
Kenapa? Karena masih muda sudah mati. Tuh Giono ngerokok, ya katon, cangkemnya kayak asbak ya. Apa Pak Tugiono ya, cangkem-cangkemnya dewek. Ya Allah. Nyenengke wargamu iki gampang. Rasa muler peneng diusek-usek wae, lungguh bae. Shallu ala Nabi Muhammad. Atas berkat rahmat Allah, negara ini bisa menjadi berkembang, bisa menjadi negara maju, bisa menjadi negara kaya. Kekayaan alamnya nyuwun sewu. Jenengan delok batu bara Pak, paling gede sak donya. Emas sak donya. Paling gede. Sekarang nikel, timah, minyak, hutan, paru-paru dunia. Pertanyaannya adalah, sudahkah kekayaan yang dimiliki oleh negara itu bisa memakmurkan warganya? Nah, ini pertanyaan. Awake dhewe iki wis makmur napa dereng? Mpun mapan napa dereng? Mpun sugih napa dereng? Ini saya sampaikan pada akhirnya bukan untuk mengkritisi siapapun, tapi sebagai evaluasi. Apakah kekayaan negara yang kita miliki mampu membawa kemakmuran bagi kita? Kalau belum, berarti ada yang salah. Kula sering ngomong, Arab Saudi itu negaranya lumayan. Negarane sugih, rakyate sugih. Singapura niku negarane aneh. Negarane kere, rakyate sugih. Lah Indonesia kok rada lucu. Negarane sugih, rakyate ngaku ya kere. Berarti apa? Ada yang salah. Salahnya di mana? Ayo, aku rada adem selawatan le. Ayo. Kuwi sing matane kacamata ireng ah. Iki vokalis sama tukang ngelas ya. Ayo selawatan. Yuk, ben-ben adem, tangannya diubahke. Ibu-ibu minta selawat apa? Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawet, ratau zikir endase mumet. Ngombe dawet nganggo tekan daripada mumet. Ayo solawatan. Ayo selawatan. Ayo ibu bisa nggak itu? Dijikok si iri mawon. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae waten Pak Lurah. Tuku bawang kleru mrica, wis kebacut sayang mung dianggep. Ning Semarang kaline budhek sing disawang matane. Ele selawatan le, Joko Tingkir versi selawat Gus Miftah Leo. Shallu ala Nabi Muhammad. Tenanan. Mulai sangoni Pak Lurah ya. Sangoni masalah. Gua Pak Lurah nyangoni ditampa. Orang disangoni Pak Lurah di WA. Keprimen karepe Pak Lurah gitu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin, ala yasin habibillah. Tawassalna bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
habibillah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah qawli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan ke pedesaan, desanya aman, bro terjaga, sucikan hati, tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Sungguh indahnya tinggal di desa, airnya jernih luar biasa. Kemerdekaan berkah yang kuasa, pengorbanan pahlawan bangsa, pengorbanan pahlawan bangsa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bari kesit ngundang Gus Miftah, kiai ini luraing ganteng lumayan gagah. Ono gajah dolan ning belik, senajan gagah manuke. Aku ora ngomong ya. Ipit-ipit gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni. Sapa bocahe iki? Mila lak seneng dirabi le. Aku sing wis rabi pengen. Ora pengen mandek. Kan aku setia. Ini ada fanbase-nya Bunda bahaya. Nanti dilaporkan sama istri saya. Istri saya sudah siap di madu, Pak Lurah. Kemarin istri saya bilang, Abah saya siap di madu. Alhamdulillah. Syaratnya apa Bunda? Asalkan Abah mau diracun matamu. Pak Lurah seneng ngunjuk madu mboten Pak Lurah? Oh, orang ajengan gue. Ngunjuk madu. Pak Lurah lah seneng madu, tak wanehi carane bedake madu sing asli karo sing palsu. Maksud kula ngono. Ben ra diapusi. Madu jenengan taruh di atas meja, ana semut teko palsu Pak Lurah. Karena mengandung gula. Ono madu taruh di atas botol, dikocok-kocok, gerak palsu mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Orang percaya jajalan roh mana? Jambak jenggote kayak gini. Tapi itulah perempuan, Pak. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Tenan. Mila kula sering kondo wong lanang karo wong wedok tetap kuat wong wedok. Nggih napa mboten? Ya tenan kok. Wong lanang karo wong wedok ya kuat wong wedok. Wong wedok ki lho, ya Allah, nggawa gunung loro digawa dhewe. Wong lanang nggawa ndok lure sambatan karo manuk. Wah, apa?
Mikir apa ya? Rasa dipikir. Dia naksir Nur Rahman dia, iya. Fanmu Pak Nur, ya lah. Tak delok-delok Pak Nur Rahman wajahnya kayak Samsudin ya. Tenan. Alah dukun. Oh nyun sewu, bahagia itu kan gak harus uang relatif. Buktinya loh, numpak truk ning dhuwur truk wah ya merah ya Allah. Ya Allah, kayak menungso apa gaplek to ya Allah. Hati-hati Mas. Tiba tangi dhewe. Bahagia wis bahagia loh Pak Lurah. Kalau mudun mobil adem, oh alah pantesan dia ngijujukan wisata mergo adem. Tapi hati-hati Pak Lurah, kadang-kadang adem kok kayak wong meteng, hati-hati ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini bangsa yang cukup besar, yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Bagaimana caranya? Yang pertama, tumbuhkan mental merdeka. Mental merdeka itu siapa? Mental merdeka itu orang-orang yang mampu mempertahankan kemerdekaan ini dari bentuk penjajahan ideologi, budaya, dan adat istiadat. Nyuwun sewu Pak. Saya kemarin tanggal 5 Agustus pas hari ulang tahun saya khutbah Jumat di Mabes Angkatan Darat bersama Pak Kasat Dudung sama Pak Wakasat Pak Agus. Saya tanya, Pak, kemampuan alat perang kita sekarang gimana? Keren Gus. Itulah alasan kenapa orang luar tidak berani menjajah Indonesia dengan agresi militer. Karena mereka ingat, dulu zaman penjajahan Belanda yang punya tank, punya pesawat, kalah karo wong Indonesia yang bermodal apa Mas? Bambu runcing. Mereka dulu pakai pesawat, pakai tank, ngebom Indonesia, deng! Niku nyuwun sewu, kalah karo bambu runcing. Apalagi sekarang bangsa ini punya alutsista dan alat perang yang besar. Mereka mikir. Lagian para penjajah itu Pak nyuwun sewu, lak perang kayak zaman Londo nggawa tank, nggawa pesawat, mereka mikir soalnya apa? Biaya perang teng Indonesia niku larang. Mungkin tank parkir ning alun-alun Wonosobo parkir 2.000. Nembe gletak ana bakul karika. Kacang godhog, cang goreng, cangkemmu. Nguyuh 2.000. Lah ya bangkrut negara. Ayo. Maka cara menjajah bangsa ini gimana? Dijajah secara ideologi, didadah budaya, dijajah ekonomi. Kalau cerita nggih, wong Indonesia niku kiblat pakaiannya kemana Pak? Dijawab. Ngadeg aku. Sesuai permintaan para janda. Tapi lucunya, anehnya, begitu saya berdiri yang dilihat bukan wajah saya, tapi sarung saya. Emang sarung saya begitu menarik, apalagi isinya. Tukang fotonya ngadeg ning kono sak lawase, ora apa-apa nutupi rondo-rondo iki lho. Oh sudah laku. Paling sekarang mati dhisik. Kan bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Kalau tak takon Pak, kiblatnya wong Indonesia soal budaya niku kemana? Pakaian Arab Pak. Melu-melu nganggo jubah, melu-melu nganggo khimar, nganggo burqa, meru cadar dan lain sebagainya. Ya silahkan. Tapi sekarang Anda lihat, kula wingi haji makan di restoran, lihat mbak-mbak di Arab Saudi tidak pakai jilbab. Ternyata apa? Kewajiban menggunakan jilbab di Arab Saudi sudah dihapus, di moratorium. Perempuan Arab Saudi tidak wajib pakai jilbab. Artinya apa? Orang Indonesia pakaiannya melu-melu Arab sakniki melu-melu Amerika. Jenengan pirsa, Amerika sakniki belajar napa? Belajar budaya dari Indonesia. Orang Amerika belajar nganggo blangkon kaya wong Indonesia. Niki kan donyane kolak-walik. Indonesia nyontoh Arab, Arab nyontoh Amerika, Amerika nyontoh Sing Amerika negara maju nyontoh Indonesia, ngopo awake dhewe wong Indonesia malah nyontoh wong Arab.
Sehingga kemudian apa? Kita dijajah sama mereka dengan budaya umpamane. Orang-orang akan mengatakan apa meneh wong Islam abangan kaya awake dhewe. Kok ana wong Arab irunge mancung, denggote dawa, nganggo jubah ndase diubel-ubel kaya seprit mumpruk nika. Kita akan mengatakan apa? Ini orang suci. Nyuwun sewu. Kita sering dibohongi dengan simbol-simbol agama, dibohongi dengan atribut-atribut agama. Milo kula gawe penampilan kula nyeleneh iki niku Pak Polisi, Pak Tentara. Kiai ra nganggo topi, sarunge ora jelas kuwi sarung apa rok. Sing tak nggoe jenenge apa? Ngomong ngorok kekrek kowe. Arane apa ya? Kulot. Kecangkeme bosok temen Pak Lurah. Kulot. Daster. Santet meteng lho kowe. Kaya ngene kok daster iki lho. Niki ciri khas kula sejak tahun 2006 kat sakniki. Sakniki do melu-melu niki. Karena kenapa, Pak? Karena saya percaya diri bangsa ini bangsa yang tidak boleh dijajah secara budaya. Ayo. Napa, Bu? Saya iki apa? Ora. Tok rung. Katok. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok. Mau dibuka? Ora apa-apa. Gayanya matanya kayak iya. Shit ini. Dan saya nggak pernah pakai sabuk Pak Lurah. Cukup kolor tok. Kalau Pak Nurman jelas ini sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Ya paling kayak pentil. Kita sering dijajah dengan atribut-atribut agama, Pak. Bukan kok saya benci dengan pakai jubah, orang Kanjeng Nabi yang nganggo jubah kok. Tapi otak kita ini mbok ayo ditata bahwa yang pakai jubah itu tidak mesti orang suci ngono lho. Ning Arab Saudi niku sopir truk yo nganggo jubah. Kula lah haji umroh niku Pak. Nyuwun sewu sopir bis yo nganggo jubah. Lah kok iso-isone kula ngejak jamaah umroh tekan Arab Saudi ndelok wong jubahan bengok. Wow, di Arab Saudi banyak Habib. Apa? Lah itu jubahan semua matane. Satu, simbol-simbol Arab. Orang begitu ketakutan dengan huruf Arab. Padahal nyuwun sewu, tidak semua huruf Arab itu Al-Qur'an. Al-Qur'an bahasa Arab, tapi tidak semua yang bahasa Arab itu Al-Qur'an. Kula ngajak jamaah mlebu kamar hotel, ndelok wong wedok ngomong Arab. Tangane jamaah kula diangkat. Amin. 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 Kula delok cah iki ngangkat tangan oman amin ki ngopo? Nonton TV dipikir wong donga. Ternyata nopo berita pemerkosaan. Kan goblok. Mila mbiyen zaman Gus Dur Pak Kiai nyuwun sewu. Gus Dur zaman Orde Baru. Niku lak diawasi kalau wong Orde Baru Gus Dur niku. Akhirnya pas rapat kali kiai-kiai Pak Lurah, ono intel ngawasi rapate Gus Dur. Gus Dur ngerti rapate diawasi karo intel, ngomong karo kiai, Pak Kiai mulai sekarang kita berbicara pakai bahasa Arab saja. Akhirnya para kiai takallum bil lughatil arabiyyah. Intele mulai takoni karo komandane, "Hei intel, apa hasil rapat Gus Dur tadi?" "Aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan." Padahal ngomong-ngomongan Arab. Makanya kalau saya harus menikah lagi Pak Lurah, saya pengen menikah istri Arab. Kenapa? Jadi kalau istri saya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Nah. Ewek sadaqallahul adzim. Ya, halo. Ya. Nah. Ya, muah. Malah Reneo iki lho. Kaya aku keple wae lho. Aduh kok Reneo. Emangnya aku cowok apaan? Karena aku cowok terhormat. Buktinya aku menutupi pandangan mataku dengan kacamata. Supaya apa? Supaya ngelirik nggak kelihatan.
Iki arepe guyu ngempet banser iki ya Allah. Semeneng aku ora banser. Ini lho. Banser guyu ya ora apa-apa kok ya. Oh, malah ngompol kepri. Oke, saya cinta dengan banser. Dongake kula esuk mlebu surga bareng banser nggih. Banser tugasnya survei lokasi. Jadi saat durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Begitu surgane siap, banser laporan, Pak Kiai, surgane pun siap. Nah, kiai ini mlebu, bansere metu meneh. Iya. Dimpet. I love you full banser ya pokoknya. Ayo, hebat ndi? Polisi, tentara karo banser. Banser, polisi, tentara SK-ne rata-rata dilebokke bank utang. Banser, nggak pernah. Soalnya apa? SK-ne ora payu. Ya hebat banser kok. Banser ki latihan pendidikan, bayar. Tuku seragam bayar dewek, pengajian mangkat dhisik dewek, ngatur jamaah ngawal kiyaine, salah-salah dikeplaki karo komandane. Panitiane lali rokoke. Oh ya ser ya, perang ngajar tuh Giono iki. Saiki engko lah ngempet guyu mulih cangkeme merongos lho cah iki. Nah, walakot karomna bani Adam, kata Allah dalam Al-Quran. Anak turunin Nabi Adam niku kabeh mulya, baik yang Arab maupun yang Ajam, baik yang Arab maupun yang non Arab. Jadi apa? Kemuliaan kita bangsa Indonesia nggak kalah mulia dengan bangsa Arab. Toh kemudian Allah mengatakan dalam Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling besar takwanya. Yang paling gede takwanya, bukan suku ras bukan suku rasnya. Orang kok Arab luwih mulia tinimbang Indonesia ora. Maka saya percaya diri, Pak. Aku nganggo jubah pas umroh ya aku nganggo jubah menghormati orang Arab. Begitu mulai, ya nganggo ngene iki, oleh nganggo sarung kaya Pak Nur Rahman, Gajah Duduk. Oleh nganggo kathok kaya Tugiono, oleh. Ora apa-apa. Kenapa Tugiono pakai celana itu? Karena punyanya ya cuman itu. Boleh pakai baju. Kok Gus Miftah sukanya pakai hitam? Iya. Karena saya punya prinsip hitam lebih menyenangkan daripada putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Oleh nganggo jas kayak bapake Ozin boleh, nganggo jasket boleh, nganggo kathok kaya kae jin, demit, setan, iblis boleh. Kenapa? Lah saiki nyuwun sewu, aku wong ngefan karo Arab Gus. Tak nganggo jubah. Lah kowe ndaki dia nganggo jubah. Lah, keplinteng manukmu kok. Gaweane menek degan golek menek wit kelapa nganggo jubah. Enten mboten? Wong nganggo jubah menek wit kelapa, ya bluluke nambah loro. Mila kula nganggo blangkon untuk Pak, tak takon. Pecine jenengan sing dienggo Pak Lurah, Pak Nur Rahman, Pak Khozin kuwabeh niki. Niku sangka Islam napa sangka nasional? Berarti niku budayane orang Indonesia. Berarti boleh nggak orang-orang Kristen tuh pakai songkok? Boleh. Oleh. Karena songkok nasional. Lah saya ngeten, kalau itu songkok nasional, berarti identitas wong Islam niku napa? Bukan dari songkoknya. Ini identitas budaya bangsa. Mila sak nggon-nggon kula nganggo blangkon supaya orang percaya diri dengan budaya yang kita miliki. Aku ingin haji gue blangkon le, wong Arab delok wae, takoni. Ta'al, mahada. Ini apa? Aku mumet dasku, blangkon bahasa Arab apa? Mada? Mahada. Oh, hada blangkon. Wong Arab takon. Ma huwa blangkon? Blangkon itu apa? Kalau jawab, ina urroksi wadai endas. Akhirnya blangkon kula dijaluk, Ta'al, istalif pinjam blangkonnya, diambung. Yo kecut tok goblok aku ngono.
Aku ora tahu ngambung kok aku. Ini identitas. Kalau budaya saja dijajah, bagaimana dengan ideologi? Maka ini keren, tetaplah menjadi satu di bawah ideologi Pancasila. Bu, Pak, nyuwun sewu. Kalau Al-Hujurat ayat 13 mengatakan, ya ayyuhan nas, hei manusia, yang tidak manusia tidak hai. Inna khalaqnakum, sesungguhnya aku menciptakan kalian manusia min dzakarin wa unsa, lanang wedok. Ciptakan Adam dan Hawa. Ingat, Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, bukan Adam dan Nur Rahman. Saat niki isu-isu LGBT teng Indonesia niku medeni. Ingat ya, wong Wonosobo, saya bisa menerima perbedaan, tapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Takdiri wong lanang karo wong wedok, ora ana lanang karo lanang. Mila wingi teng TikTok niku rada rame. Ana mahasiswa takoni, jenis kamu apa? Jenis kelamin kamu? Laki-laki apa perempuan? Saya tidak laki-laki, saya tidak perempuan. Terus takoni meneh, KTP-mu apa? Laki-laki. Terus berarti kamu apa? Ya enggak laki-laki, enggak perempuan. Akhirnya enggak diterima. Ya nyuwun sewu, menungso niku namung loro, Pak. Adam Hawa, ora Adam dan Tugiono. Tujuannya Arum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Kon bebojoan lanang karo wedok. Ora mungkin kan mosok Nur Rahman rabine karo Tugiono. Lanang endi wedoke endi lah cilaka iki. Kabeh duwe kumis. Kayak malah wedok kumisen, ya Allah. Kok ya mataku roweng lho. Iki wong lanang jilbaban kuwi. Ki lemune ya Allah. Saawak kok wateng kabeh to yu. Heeh, wong wedok kumise kaya ngono e. Kata mbiyen bapaknya pas gawe lali ra dilap iki. Kumis pun dikerok yu. Loh, kumis niku sunahe dikerok napa diingu? Tak takon. Lak jenggot niku sungahe diingu walaupun titik. Lak kumis niku sunahe dikerok napa diingu? Kerok. Al-khom satu minal fitrah. Fitrah kuwi ana 5. Siji khitan, sunat. Niki bocah Wonosobo sing urung sunat, kula aturi sesuk sunate teng Jepara. Bentuke apik, ukir-ukiran. Apik lho bro, ukir-ukiran. Yang kedua napa? Ngetoki kuku, niku fitrah, ngetoki kuku. Nomor 3 ngerok kumis. Kumis niku sunahe dikerok malahan. Dingu ya ora apa wong sunah kok. Tapi nyuwun cewek lak ngomong fitrah niki dikerok. Nomor 4 mencabut bulu ketiak. Jadi nyuwun sewu Bu Lurah, lah Pak Tugiono mulai kerja turu. Cabut kele. Sunnah Rasul. Paling gebuk cangkemmu Bu Lurah. Sing nomor 5 napa? Mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat dicukur dewek. Engko malah Tugiono ning salon. Badhe napa Pak Tugiono? Cukur. Cukur apa? Malah njaluk direbonding. Ayo ana cerita Pak Lurah. Anak kiai desa Pak Nurman. Anak rambutnya gondrong, rambutnya keriting. Dolan ning kota. Begitu pulang rambutnya lurus. Lah bapaknya kiai desa takon kayak kiai, rambut Rika ngapa? Kok keriting dadi lurus? Oh ini Pak, rambut saya rebonding. Pak kiai desanya takon, rebonding kiai apa? Diluruskan. Nah, akhirnya bapaknya dina Jumat ngimami sholat Jumat. Begitu mau sholat tengok ke belakang. Tolong para jamaah softnya di rebonding. Imamnya arane siapa? Nur Rahman. Inna
khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, tujuannya arum 21 untuk menikah. Maka para jomblo anak-anak, kamu santai saja, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Dan janganlah sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Artinya kalau kamu mati jomblo, berarti jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Ciri-ciri nih, sarungnya abang, kocomotonan ireng. Kamu tuh kasihan loh. Kurang duit, kurang ganteng, kurang perhatian pula. Iya. Udah menikah, Mas? Sudah, loh, rupa kayak gini kok payu ya? Aku terkejut. Ya, semoga-moga mulai bojomu meteng. Amin. Kembar 15. Wajalnakum, dan aku menjadikan, kata Allah, sobaw wa qabail, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Saat ini kita ngono sobo teng wilayah Parikesit ada berapa suku kira-kira Pak? Ono Jawa, ono Ngapak, ono Sunda. Satu, semuanya Jawa. Tapi Jawa dan mereka udah ngapak-ngapak gitu nih. Blokuduk kayak. Ini keindahan dengan segala budayanya. Kenapa kita nggak pede? Ya, dadah. Nah. Kenapa kita nggak pede? Percaya diri, Bu. Jawa Yogya karo Jawa Wonosobo wis beda ya. Lah Yogya Jawane alus banget kaya kula. Sing mburi kurang ajar, hoak. Kula ki sak kasar-kasar kula, Bu, kali bojo kula chatting, WA, telepon basa. Urung tahu kula ora basa kali bojo kula. Niki wau bojo kula ajeng teng Jakarta, ajeng preso rumah sakit kula telepon. Gimana kabarnya, Say? Saya napa syaitonir-rajim. Kula takoni, sampun dahar Bun, sampun Mbah, mbok chat teng HP kula. Ayo, Bu Lurah, chatting karo bojone basa? Alah, ra mungkin. Pak wis nguntal, Pak, paling ngono. Kula iki lho karo santri basa le. Takono santri-santriku. Kula ngomong basa. Kula ngomong galak ning panggung niku lak mung gaya mawon. Asli kula niku napa-napa kula basa. Mula lak ana wong sowan tindak teng pondok niku, ngomong Jawane teng Black kula lucu. Kaya open house bodo wingi. Cah nom-nom rombongan banser, seret dugi ning pondok. Assalamualaikum Gus, kula sak rencang rawuh teng pondokipun Gus Miftah ngono. Kanthi menika kula badhe paring pangandikan. Iki cangkeme kepiye to iki aku ngono. Begitu rampung monggo Gus Miftah kula aturi matur. Goblok aku ngono. Sing bener iki aku rawuh apa aku sowan le? Kula sowan jenengan rawuh. Sing bener kula matur apa kula ngendikan? Kula matur jenengan paring pangandikan. Dadi basa niku nggih mulyake wong liya, ora nggih mulyake awake dhewe. Dadi sing dimulyake iki wong liya. Kula mantuk jenengan kondur, kula bidal jenengan tindak. Aja mewalik-walik le. Kuwi lucu meneh aku ngongkon tamuku ngerokok, ra ndirokok, dikai rokok ora gelem, senengane mbako. Aku ngomong karo santriku, "Le, kono tumbane soto." Mulih gawake soto, kan goblok aku ngomong. Soto ki mbako, Cuk. Aku yang ngono tok. Kok malah soto? Cah nom-nom iki. Ning kene ngerti basa apa ora? Pring ke bahasa Jawane halus apa le? Bambu sanes deling. Ngene sak rai sandas. Iki rambut bahasa Jawane halus apa? Rekmo. Endas. Mustaka kok endas iki piye iki? Mustaka nih. Irung kok corona grono. Bibir lati iki lacuk. Tutuk. Lah wong Jawa iki jenenge cangkem. Napa cangkem? Kok malah cocot. Loh, kasar banget tuh wong kene iki. Mbok kamu halus kayak aku. Cangkem ki dicincang supaya mingkem. Lah ora iso mingkem jenenge cangkeman. Lah cangkemane dimaskeri kaya banser iki. Ngulon titik ketemu Banyumasan, bahasane wis beda maning. Blekutuk. Tegal, Kebumen, Cilacap, Banyumasan, pundi melih?
Purwokerto, Cirebon sebagian, Pemalang. Niku omongannya wis beda-beda. Lah, sing cilaka Wonosobo, perpaduan antara Banyumasan kali Jogja. Mila ngomongnya Jawa tapi untuk keprimen. Soalnya nopo perpaduan. Dan itu terjadi Pak hanya di Indonesia. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Ngapak bahasanya keren. Pak Kiai Kiai, kisuk-kisuk ngobori cocot. Udut. Ana wong ngapak dolan ning kampunge wong Sunda, Pak. Jawa Barat. Kan ngulon titik pundi? Cirebon wis mulai Sunda, Indramayu ngapak Sunda, nyuwun sewu Bandung murni Sunda. Sing lucu ana wong ngapak dolan ning kampunge wong Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran. Orang ngapake tanya, "Ta ini siapa Ki?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Lah, orang menurut orang Sunda sama orang ngapak itu beda. Menurut orang ngapak, urang itu udang. Menurut orang Sunda, urang itu orang. Menurut orang Sunda, urang itu orang. Wong ngapak, urang itu udang. Lah wong Sunda apa ngapak takon, "Ta ini sama Ki?" Dijawab karo wong Sunda, "Iya mah taina urang." Wong ngapake ngamuk inyong ra percaya. Masa taine urang gedene sekiye? Apakah kemudian keberagaman ini tidak menambah kepercayaan diri kita bahwa bangsa ini bangsa yang kaya? Jangan sampai kemudian kita dibohongi. Kalau Anda mengatakan tetap menjadi satu, Pak Lurah, satunya di mana? Ya Indonesia. Pertanyaannya begini, Nabi itu mencintai tanah Arab apa enggak? Cinta. Kenapa? Karena beliau lahir di Arab. Makanya ketika Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, ketika peristiwa hijrah, tangannya diangkat, Pak. Doanya apa? Allahumma habib ilainal Madinah kahubina ila Makkah au asad. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Mekah. Pertanyaannya, kenapa beliau mencintai tanah Arab? Karena beliau lahir di Arab, besar di Arab, hidup di Arab, berjuang di Arab, dan beliau meninggal dikebumikan di tanah Arab. Pertanyaannya, kenapa orang Wonosobo harus mencintai Indonesia? Karena Anda lahir di Indonesia, tinggal di Indonesia, cari makan di Indonesia, mencari hidup di Indonesia, sesok mati dikubur di Indo. Itulah alasan kenapa saya mencintai Indo. Sing banter lah Indonesia. Aku sing poso bengok-bengok kok. Tapi alhamdulillah abahku ora mambu. Emangnya Nur Rahman? Ya. Pak Nur Rahman tahu kenapa wong poso cangkeme mambu? Soalnya cangkeme ra tau diinget. Monggo cangkeme? Monggo Pak. Sore-sore ngobori cocot kayak gitu. Wong poso niku cangkeme mambu supaya banyak diamnya. Mila kula poso kudune ngajine ra kena suwe-suwe iki maksimal 10 menit. Iki sak jam setengah. Santai, sudah 1 jam setengah sebentar lagi. Kula wong ngaji jam berapa, Lurah? Saya tadi ngaji jam berapa? Jam setengah 3. Sekarang jam 3 kurang seperempat. Ya Allah, sekarang jam tadi ngajinya setengah 2. Sekarang jam 3 kurang seperempat. Berarti 15 menit lagi. Alah ra urune cerewet. Ayo saya kita takon. Lagi pengajian ana kota infak, dompetmu 100.000, 50.000, sing mau cemplung ke kota infak sing ndi? Delok kunyuk kebun binatang, sangune 100.000 Pak polisi. Pengajian nonton kiai viral, infake 1.000. Berarti larang kiai napa kunyuk? Kunyuk. Jenengan luwih ngajeni kiai napa kunyuk? Ayo banjur ngomong kunyuk Kak, kekrek ini. Kenapa kita nggak percaya diri? Belum lagi kemudian apa dijajah dengan ideologi khilafah teng Arab Saudi, Pak. Niki nyuwun sewu nggih, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Kok ada ustadz yang mengajak Anda tidak mencintai bangsa Indonesia dengan mengatakan hormat merah putih itu haram? Lah ndi merah putih iki? Masuk melarang merah putih kepiye iki? Oh, ndi. Loncat-loncat ngono ta kurang ajar kok iki.
Ini nyanyi lagu syukur, memono bendera merah putih. Apa napa mboten? Ada ibu-ibu yang berani nyanyi lagu syukur sendiri, sini tak kasih uang. Ayo. Syukur, syukur. Syukur, syukur. No. Apa? Aku njaluk sing tua kok. Oh. Kamu lemu. Kenapa? Tapi tinggi-tinggi apanya? Kemayu nih ya Allah. Aku wedi aku. Wis tua jilbabe pink. Kemayu. Ini jangan-jangan saya pakai ya pink. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Sepindah malih yang khusyuk untuk mensyukuri kenikmatan Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Dari kehadiratmu Tuhan. Merdeka. Shallu ala Nabi Muhammad. Salah satu bentuk rasa syukurnya apa? Mempertahankan tinggalan mbah kita. Apa itu? Ideologi Pancasila. Kok sekarang ada ustadz yang mengatakan hormat merah putih tidak ada dasarnya, menghormati Pancasila tidak ada dasarnya, Pancasila bukan ideologi, NKRI bukan harga mati. Iki wong cangkem model apa? Kita tinggal dengan senikmat ini di Indonesia, katanya apa? Hormat merah putih itu tauhid, Pak. Hormat kepada berhala. Goblok men gue. Ada lagi ustadz yang mengatakan apa? Mencintai negara itu tidak ada dalilnya. Tapi begitu Palestina dibom sama Israel, membela Palestina pertama kali. Aku takon, kowe iki sak janjane wong Indonesia apa wong Palestina? Saya mencintai Palestina, tapi secinta-cinta saya kepada Palestina, saya lebih mencintai Indonesia. Kok mung loro sing tepuk tangan? Kita itu gak percaya diri, Pak. Rumput loh. Tukule ning Wonosobo, tukule ning Dieng, diarani rumput Jepang. Mbok diarani rumput Parikesit. Jambu gede, uripe ning Parikesit ning Dieng. Arane apa? Jambu Bangkok. Kenapa bukan jambu Dieng? Terong Belanda. Terong Belanda. Aku lunga ning Belanda, golek sayur terong ora ketemu. Malah terongnya mengarani terong Belanda. Apa meneh, Pak? Lombok. Lah Bandung mending Indonesia yuk. Wow. Iki. Maksud saya pede pisang Ambon. Ngono lho. Sampai garam Inggris kok ngendi niku? Garam ngeduke ning Madura kok garam Inggris lho. Kunci lho Inggris. Ayo, kenapa Mas? Enggak percaya diri.
Ayam gede arane ayam nopo? Bangkok. Artinya apa? Kita terjajah secara budaya, ideologi dan ekonomi. Maka kemudian Pancasila ini solusinya bagaimana? Memahami Pancasila dengan baik dan benar, bahwa Pancasila adalah ideologi yang paling pas. Buktinya apa? Semua suku agama dilindungi, suku bangsa dilindungi. Wong gawe ormas selama ideologi ini Pancasila, ayo jalan. NU Muhammadiyah. Agama 6 dilindungi, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Indonesia bukan negara agama, tapi negara yang punya agama. Mila nyuwun sewu lan jenengan paham Pancasila, duwe tangga Kristen. Angsal apa mboten? Angsal. Ini ibu-ibu yang sering ke pondok, tonggoku pendeta le. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Dan alhamdulillah saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Masa tak gajuli? Sing lucu pendeta tangga kula niku lak Natalan, Pak. Rampung ngejak piknik ning Parangtritis. Gus, engko dolan-dolan engko kan Gus minta mboten nate ning omah. Lah pas kula ning omah, tindak pundi Pak Pendeta? Niki kalih kanca-kanca kampung ajeng tindak teng Parangtritis. Oh nggih kula tak melu. Dijemput nganggo bis kota. Bareng-bareng Gus aja nggo mobil dhewe. Numpak mobil bareng-bareng, mobilnya bis kota le. Begitu aku munggah bis kota, kula ngucap bismillah. Pendetane protes, salah Gus, amit sewu, ini bukan bismillah tapi bis kota. Awas kowe aku. Begitu ning tengah dalan bledek petir, dengar. Kanca kula pendeta bengok, haleluya, haleluya. Saya bilang salah pendeta nyuwun sewu, kalau tahu saya itu bukan haleluya tapi halilintar. Wasik Pak Indonesia niku. Begitu sampai Parangtritis kula nganggo sarung delalah lali ra nganggo sempak. Begitu kula mudhun bis angine banter wut sarung kula buka. Pendeta kanca kula bengok, wow. Saya bilang nyuwun sewu pendeta jenengan salah, ini bukan wow tapi alif. Aku ngene wow iki yo alif kok cuk. Saru ki ngopo semua pikir ki apa iki? Kowe mbayangke alif kok. Maka al-ittihadu asasun najah, afdalul amali bil jamaah. Yang perlu kita lakukan dari ini adalah napa Pak Lurah? Ayo bareng-bareng, jangan terpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, sing ditulis teng lambange wong NU niku ayate wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Beda niku angsal, yang enggak boleh berpecah belah. Maka bersatu kita teguh, bercerai golek meneh. Bercerai kita runtuh. Mila kula sering ngomong napa? Sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman kayak goblok le. Kenapa? Badannya besar, bajunya S. Kan goblok. Kudune lah awake gede bajune XL Pak Lurah ya. Iki awake gede kok bajune S, goblok. Luwih goblok meneh nganggo sempak ning jaba. Sing paling goblok sinten? Awakmu sing nonton. Ngerti wong goblok ngopo mau delok? Artinya apa? Yang kita butuhkan bangsa ini hari ini bukan menjadi siapa yang terbaik, tapi ayo menjaga persatuan, super tim. Makanya kenapa orang sholat bahasanya sawu sufufakum fis sholah, luruskan dan rapatkan softnya. Itu tidak hanya berlaku di dalam sholat, tetapi juga berbangsa dan bernegara. Ngono Pak Lurah, lak rakyat wis akur Pak Lurah rukun, insya Allah pari kesit rezekine kata. Saben tahun pengajian ngundang Gus Miftah, tapi amplop yo sing genah, ora kaya Pak Lurah wis murah dinyang. Tapi kan aku cinta. Kita doakan Pak Lurah panjang umur, amin. Jadi sepong sak dunya mati Pak Lurah urip dhewe, amin.
La tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Hei wong parikesit, sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga beriman. Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Kita jaga kasih sayang di antara kita jaga cinta dan asa kita untuk membawa Indonesia lebih merdeka. Amin Allahumma amin. Sampun jam 6:30 pengajian sampun paripurna. Mesake sing kampung sebelah. Kampung pundi? Sikatok nggih. Sikatok. Jeneng kamu kok sikatok iki? Isine katok ngono to. Wah. Napa Pak Lurah, mriki wong mriki seneng wayang kok jeneng kampungnya Parikesit? Ada sejarah. Oh, ada sejarah. Rasa cerita kesuwen. Nur Rahman tak cerita dulu kesuwen, Man. Mudah-mudahan Pak Nur Rahman masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah selesai pengajian. Amin. Sanggup Pak Nur Rahman? Oh, sanggup. Tapi saya meyakini Pak Nur Rahman ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Pak Nur Rahman jangan dikubur sebelum mati ya. Hasbi Rabbi Ja'alallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sujud syukur kami ya Allah, terima kasih kami kepadamu ya Allah atas karunia anugerah rizki wabil khusus kemerdekaan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah bangsa ini yang telah merdeka 77 tahun senantiasa menjadi bangsa yang akur, bangsa yang rukun, sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, selamatkanlah penduduknya, selamatkanlah pemimpinnya. Tunjukkan kepada pemimpin-pemimpin kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau ridhoi, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah sumber kekayaan alam bangsa ini ya Allah menjadi wasilah untuk kemakmuran rakyatnya seperti kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah Tugiono matur nuwun, Parikesit matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum.